Saudara, terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini Fathulah Wulen Chair dan yang berkantor dan kerjasama dengan UIN Jakarta ingin launching buku sebagaimana Anda lihat sendiri. Acara ini bukan sekedar launching sebenarnya, tapi juga merupakan scientific gathering dan silaturahmi para intelektual Indonesia yang menjadi mitra kawan dari teman-teman Turki yang sudah begitu lama menjalin satu persahabatan ilmiah dan kebudayaan. Kita ketemu dalam satu concern. Satu, kita ingin menampilkan wajah Islam yang damai, wajah Islam yang inklusif, wajah Islam yang mendukung peradaban. Karena Indonesia dan Turki sama-sama sebagai masyarakat Muslim mayoritas, tapi keduanya bukan negara Islam, tapi masyarakat Islam, maka kami punya agenda besar bagaimana agar keislaman kita itu membantu peradaban, bagaimana keislaman kita mendukung demokrasi, dan bagaimana agar keislaman kita itu mendatangkan rahmat bagi semesta, rahmat bagi bangsa, tapi sekaligus juga rahmat bagi yang lain. Karena kita yakin Islam itu agama yang pro keilmuan, karena Islam agama yang baik, maka kebaikan itu harus bisa dirasakan siapa saja. Jadi kalau Islam mengatakan agama baik, maka kebaikannya tidak hanya untuk orang Islam, kebaikannya juga harus bisa dirasakan orang lain. Kalau Islam itu kita yakin agama yang pro peradaban, pro keilmuan, maka peradaban dan keilmuan itu juga harus bisa dirasakan, diterima kebenarannya oleh orang lain. Dengan demikian malam hari ini kita menampilkan sosok, mengajak kita untuk mengenang, melihat, mengkaji sosok Nabi Muhammad. Karena sebagai orang Islam, kami yakin sejarah Nabi Muhammad itu semuanya transparan, tidak ada yang remang-remang. Jadi dia sebagai sosok sejarah historis, di samping sosok Nabi, sebagai sosok Nabi maka Nabi Muhammad kita yakini. Tapi sebagai sosok historis, sosok kemanusiaan, maka sungguhnya sangat terbuka bagi siapapun untuk melakukan riset keilmuan karena transparan sekali. Baik Al-Quran maupun ucapannya, tindakannya semua transparan. Oleh karena itu ada ungkapan mengatakan bahwa Islam itu agama yang sangat ilmiah, sangat historis, karena nabinya juga tokoh sejarah. Ini sebagai pengantar, nanti dilanjutkan kedua teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja saya dari sisi penerbit, Republika Penerbit, kami merasa bersyukur pada Allah bahwa dalam perjalanan seperti yang disampaikan Pak Komarudin tadi, kami ada menjadi bahagian, walaupun tentu tidak sentral, tapi kami menjadi bahagian yang alhamdulillah dipercaya untuk menerbitkan buku-buku Hoja Effendi Muhammad Fathulah Wulen. Dan buku yang hari ini kita akan luncurkan adalah buku kelima yang kami terbitkan. Dan alhamdulillah respons dari masyarakat Indonesia terhadap buku-buku yang beliau tulis sangat luar biasa. Kami cukup senang karena nuansa dakwah di setiap buku beliau ini betul-betul sejuk, menampakkan nilai keislaman yang begitu kental, ya. Bahkan ketika kita berbicara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sirahnya agak punya perbedaan sedikit dengan sirah yang seperti sering kita baca yang lain, terutama ketika beliau selalu menghubungkan konteks apa yang terjadi di zaman Rasulullah dan apa yang terjadi saat ini. Bagaimana sikap Rasulullah kepada sahabat dan apa yang terjadi kemudian pada kondisi saat ini, begitu indah disampaikannya. Dan saya merasa yakin bahwa ini menjadi bahagian dari syiar dalam Islam kita,
terutama di Indonesia ini, bahwa langkah-langkah yang disampaikan oleh Rasulullah melalui buku Fathullah Gulen ini sepertinya sehari-hari kita hidup bersama Rasulullah SAW. Subhanallah, sekali lagi kami sangat bersyukur kami ada di dalam ruang ini, Pak, dalam ruang yang bersama-sama ingin mensiarkan Islam, Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kami bangga dan kami berterima kasih atas kepercayaan dari teman-teman Gulen Chair, sehingga kerjasama ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang luas bagi kami dan bagi seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam di Indonesia. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to tell Alhamdulillah because Allah gives us opportunity to translate this valuable book, Cahaya Abadi, from Arabic version to Indonesian version. And I would like to thank Pak Tengku Khairul Wisal from Republika Publishing. Actually, he actually gave a lot of support and effort for translating this book. Alhamdulillah, in April, we translated this book and published. Actually, Republika did. Then we would like to make book launching here and invited from out of Indonesia and inside of Indonesia many intellectuals and speakers. Actually, we have today 7 speakers from inside of Indonesia. We have Professor Dr. Ahmed Shafi Ma'arif, founder of Ma'arif Institute. We have Professor Dr. Said Akil Siraj, Chairman of Nahdlatul Ulama. We have Dr. Hidayat Nur Wahid, Chairman of Committee for Interparliamentary Cooperation and Member of Parliament Republic Indonesia. And from out of Indonesia, from Morocco, Professor Dr. Muhammad Jaki, Shuaib Dakali University. From Algeria, Professor Dr. Muhammad Baba Ammi, he's from Al-Manhaj Institute. And from Yemen, Professor Dr. Fuad Al-Banna, Taiz University. And from Turkey, Nevzat Savaş, Chief Editor of Hira Magazine. And they will talk about Cahaya Abadi, and they will talk about a little bit writer of Cahaya Abadi. Cahaya Abadi, Sirah, but not exactly Sirah, it is philosophy of Sirah, philosophy of history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In this book, we can find solutions of our problems, daily problems. The writer sometimes is taking us and going with us to time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sometimes he's taking Sahaba, companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and bring them to our time. And living inside of this book, we are living with them. Sometimes we are sharing their feelings. Sometimes we are crying with them. Sometimes we are laughing or smiling with them. So this book actually giving us love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, and if I explain or say the writer of this book in a phrase, actually he is a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this book actually in Azhar University, Professor Fethi Hijazi, he is teaching this book on Azhar TV for Azhar students, Azhar University students in Egypt. So he says in one class, in one lesson, this man, Muhammad Fathullah Gulen, he is not alone. He is living with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his daily life, even in his night, even in his dream. And you can understand this idea, this thing from his writings. In the book, you can see his love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I hope
this program will be successful and fruitful for everybody. And inshallah, it's gonna be Chahaya, nur and light of light in our hearts, inshallah. And it's gonna be a reason of loving of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you very much. Appreciate it. Ada pertanyaan, silakan. Pakai itu. Ini aja Pak, saya Indri dari Antara. Yang ingin saya tanyakan buat Bapak dari Kasus Publika Publishing, buku ini kan sudah terjual 1,5 juta kopi di seluruh dunia. Kalau untuk Indonesia sendiri kita berapa targetnya? Dan kemudian tadi Bapak jelaskan buku ini membawa penulis itu membawa dari zaman Nabi dan ke sekarang. Contohnya seperti apa gitu Pak? Soalnya saya belum baca. Terima kasih. Terima kasih. Ayo ya. Insya Allah kami bersama-sama dengan Bulan Shares di sini tidak melihat dari sisi berapa sih target kita harus laku gitu. Enggak. Karena kita melihat buku ini begitu bermakna, begitu bagus, begitu kuat pesannya, ya. Dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan untuk itu, dan insya Allah kami telah distribusikan sebanyak-banyaknya kepada seluruh toko buku yang ada. Dan hasilnya, kalau tadi Mbak tanya target segala macam, kita kembalikan kepada umat, kita kembalikan kepada pembaca, ya. Mereka yang judge, mereka yang nanti akan menilai sendiri. 3 kali bertanya, ada sesuatu. Maka dicarilah. Ternyata si pemuda ini ditemukan di antara 7 orang musyrik yang meninggal dan 1 orang si pemuda itu. Lalu Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, si pemuda itu ada di sana. Rasulullah sendiri langsung bergegas, ya, langsung bergegas. Kemudian dia temukan, kalian lihat anak muda ini, kalian lihat anak muda ini. Aku bersama dia, Julaibib di dalam kisah ini. Nah, kita mau bilang, Rasul yang diteriakin seperti itu dengan seluruh sahabatnya di sekitar ini tidak ada menampakkan kemarahan, ketersinggungan. Bukankah Islam begitu indah dinampakkan oleh Rasulullah? Coba kita lihat bagaimana kalau itu terjadi di zaman kita yang sekarang ini. Subhanallah. Orang yang tadinya ingin berzina bisa tidak jadi dan kemudian menjadi pahlawan dan syahid di dalam medan tempur. Subhanallah. Itu salah satu contoh. Dan banyak sekali contoh yang lain yang kita bisa menitikkan air mata. Karena konteksnya sekali lagi seperti Pak Halid sampaikan tadi, dia tidak kronologis, artinya mulai dari lahir, kemudian meninggal ibunya, kakeknya, pamannya dan seterusnya sampai meninggal. Tidak, konteksnya betul-betul diambil dari tematik, ya, bagaimana beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian bagaimana beliau sebagai seorang murabbi, ya, penyampai pesan, pendakwah. Bagaimana ketika beliau menjadi seorang kepala rumah tangga, bagaimana beliau sebagai seorang panglima perang dan seterusnya. Jadi tematik sekali. Dan semuanya insya Allah termasuk kepemimpinan dan sebagainya beliau tuturkan di sini dan bisa menjadi teladan yang baik.